Namanya tuh mie cepet ya Bu ya? Iya. Nah, kenapa dinamain mie cepet? Karena pembuatnya aja dipencet. Dicepet pakai alat ini, makanya dinamain mie cepet. Foodies, ini dia nih mie asal Lampung yang udah legend banget, mie cepet Ibu Rubiam. Sebagai pelopornya, Bu Rubiam udah berjualan sejak 1995 loh. Selain masih pakai alat tradisional, bahan-bahannya pun 100% alami. Ada kunyit, ada tepung kanji, terigu, dan juga telur. Silakan dilanjut Ibu. Bahaya Foodies, nggak kelar-kelar ini bikin mie cepetnya kalau saya ngerjain. Tuh, beda kan? Cepat banget. Wih, ayo Bu, terus Bu. Setelah dijepit, mie langsung direbus di atas tungku tradisional ini nih Foodies. Nah, kalau udah matang, tinggal dibumbuin deh tuh. Nah Foodies, biasanya orang-orang datang ke sini tuh belinya tuh sampai berkilo-kilo buat oleh-oleh atau buat dimakan bareng keluarga. Nih, si Emma juga penasaran, pengen bungkus buat oleh-oleh juga. Sambil nih, abis ini kayaknya pengen nyari buat temen makannya. Biar makin mantap, kan ini karbonnya udah dapat nih. Tinggal nyari protein atau enggak sayurannya. Mie cepet bisa dimakan polosan doang, tapi kalau dipasangin sama pecel dari warung ini, wah dijamin endulnya langsung naik level. Wah, akhirnya nih nemuin tempat makan yang cocok banget nih. Dimakan di pairing bareng si mie cepet satu ini. Waduh, udah gak sabar nih pengen nyobain. Nah. Wah. Tekstur, rasa, aromanya mantep banget. Pecel yang jadi jodohnya mie cepet ini juga nggak kaleng-kaleng loh. Sayurannya komplit dan juga gorengan disajikan dengan bumbu kacang yang medok. Mantap. Nih Foodies, kita cobain dulu dari pecelnya. Oh, ini favorit banget nih, sayuran kayak gini. Tapi kalau misalnya dilihat-lihat ya, bumbu kacang itu medok, semedok itu. Jadi kayak bener-bener udah menyelimuti si sayuran yang tersedia. Makan Foodies. Wah, mantep loh. Pantesan rame di belakang ya kan, orang-orang pada ngantri. Begitu ngicipin lotek ini, nggak bakalan bertanya-tanya deh tuh kenapa warung Bu Ani ini tuh selalu rame. Apalagi kalau diduetin sama mie cepet. Cocok banget nih buat dinobatkan jadi hidden gems-nya Bandar Lampung Foodies. Cus cobain. Kalian penasaran kan? Ini lokasinya tuh ada di mana? Jam bukanya jam berapa? Menunya apa aja? Mendingan kalian langsung scan QR code yang ada di layar. Sekali scan, informasi langsung muncul semuanya. Langsung datengin, cobain sendiri gimana nikmatnya Foodies. Foodies, makanan satu ini sih definisi makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Makan lagi Foodies. Wah. Ibu mau pesen ayam dua bakar. Pesen ayam dua kandang. Waduh, Ibu. Ini emak latanya langsung. Iya, katanya ini benar-benar udah menggugah selera. Iya, ini baru tampilan Aha. belum disajiin loh. Betul, ini adalah ayam bakarnya. Betul, Mak? Betul, Mak. Mak, lihat kamera dulu dong, Mak. Sibuk kali nih maknya kayaknya. Ya Allah, katanya. Kok malu? Dadah dulu dong, coba. Tuh. Pantesan nih Foodies, nama warung langganannya para pejuang cuan di daerah Tebet dan sekitarnya ini Warung Emak Latah. Ini latahnya no gimmick-gimmick loh. Yang jualan seru, menu-menu juga lazis punya nih. Tadinya hit sama ayam geprek, tapi sekarang ayam bakarnya nih yang jadi buruan. Sampai ludes 20 ekor ayam dalam sehari loh. Widih. Gini loh Foodies, penampakan paket ayam bakar madu 22.000 yang jadi rebutan nih. Kalau mau lebih nendang, tambah telur crispy deh tuh jadi 30.000 aja. Anyway, ngebakar ayamnya pakai torch nih Foodies selama 3-5 menit loh. Selain lebih praktis, nggak makan tempat juga ya kan? Yang set aja deh tuh.
ayam bakar madu tuh. Nih, Uh, lembut banget ya. Lembut, effortless. Bismillah. Ayamnya lembut. Rasa dari madunya tuh enak karena manisnya tuh bukan yang manis banget ya. Ini ngebalance dari rasa apa tuh, rasa asin, rasa gurih. Terus ada sedikit aroma cabai karena tuh disiram pakai apa tuh, minyak cabai. Widih, ini dadanya benar-benar menggugah selera. Aku mau langsung aja. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Itu perpaduannya benar-benar kayak balance gitu. Jadi nggak yang kemanisan atau misalnya kepedesan. Itu benar-benar nyambung aja gitu rasanya gitu ya. Apalagi dicampur dengan nasi putih yang masih hangat. Bener. Itu oke. Kuncian endul ayam bakar Emak Latah tuh karena bumbunya berlapis foodies. Sebelum dibakar, ayamnya diungkep dulu pakai bumbu bawang putih, kemiri, ketumbar, sama daun aromatik. Habis itu dicelup deh tuh dan dioles pakai bumbu bakar dari campuran kecap manis, saus tiram, madu, dan minyak cabai. Bumbu yang medok ini tuh cocok banget loh bersanding sama sambelnya yang viral itu. Terbuat dari cabai rawit merah, bawang putih, kaldu ayam, dan sedikit minyak goreng. Pedas gurih nagih nih foodies. Eits, buat kamu yang gak suka bawang putih, tenang, request aja ke Emak Latah ya. Karena sambelnya always diulek dadakan. Jangan lupa cocol sama sambel. Coba sambelnya. Ya, karena sambelnya dari tadi tuh merona, kayak menarik banget buat dicocol. Mari. Cek, recommended, enak banget. Jujur. Pedas, Pedas. gurih. Tapi kepedesan buat kamu. Tapi buat aku ini kayak pas. Kayak pedesnya ngagetin, tapi ngangenin. Sambal pedas kayak begini nih makin mantep kalau udah ketemu sama telur dadar crispy. Apalagi ini special foodies, ada tambahan makaroni sama kulit lumpia. Wih. Jadi bukan ngempos cuman telur doang, tapi ada isinya, padat dari makaroni dan crispy-nya dari si kulit lumpianya. Ya kan, cobain deh kamu. Embul. Okay. Wah. Kalau hitnya itu biasanya telur barendo, Betul. ya kan? Kalau dia ini beda sendiri, ini otentik kalau menurut aku ya. Makaroni dicampur dengan telur. Cus, buruan yuk melipir ke warung Emak Latah nih foodies. Warungnya buka mulai dari jam 11 siang sampai jam 6 sore. Deket kok jalannya dari area parkir. Cius, scan itu QR code yang ada di layar buat lokasi persisnya, oke? Ya udah, pokoknya yang kepo dengan menu-menunya sama si harga detailnya bisa langsung scan QR di layar ya foodies ya. Pokoknya approve tanpa revisi. Enak banget, makan receh. Menu receh, Tapi rasa gak recehan. Foodies, tahu kan chicken crispy roll yang lagi seliweran terus di FYP itu? Nih, ada yang murcek mulai dari 18.000 aja. Yang racik-racik menunya mantan chef di Amerika loh. Wih, pantesan antri banget nih. Definisi menu receh, harga receh tapi rasa enggak recehan. Mana sih, Han? Nah, ini nih tempat ini. Aku jadi kesinian kan tadi perjanjiannya kemana? Ke mall. Ya, ngapain sih ke mall, udah di sini, dia juga nggak kaleng-kaleng tuh lihat yang ngantri. Rame banget. Bukan ngantri kan, ah. Bilang justru itu karena ngantri berarti enak. Nggak kalah main di mall-mall. Udah, kita masuk aja ikut ngantri. Duluan, ah. Iya, iya. Han, ngantrinya masih lama, Han. Ini kita pindah ke mall aja yuk. Ah, udah nggak apa-apa, bentaran doang. Bentaran, masih di situ-situ aja. Bentar, aku punya cheat. Cit, gimana tuh? Ada jalur orang inside. Waduh, orang dalam ya. Insight segala. Mana? Ini. Nih. Kok? Maksudnya gimana, udah jadi? Pokoknya orang bisa. Tuh, langsung jadi, nggak pakai Beneran, ya? lama. Wah, thank you so much, Ko. Widih, thank you so much ya, Ko. Lanjut, Ko. Nah, tuh.
Foodies, pilihan filling dan seasoningnya banyak banget loh. Semuanya bisa di mix and match sesuai selera kamu. Level pedasnya juga bisa diatur. Wih, cuco. Tapi nih ya, best sellernya sih ini nih, cheddar cheese dengan taburan barbecue seasoning. Sama garlic cheese dengan truffle seasoning yang aromanya langsung nyenggol hidung dari jauh. Cobain. Bismillah. Kita cobain nih yang katanya mau jajan di mall Foodies. Apa tuh? Hidup yang di mall ini. Ya kan aku udah bilang, ngapain ke mall jauh-jauh, mahal. Ini aja udah cocok. Jujur kaget Foodies. Bener, rasanya itu loh. Mantep banget dia. Enak kan dagingnya tuh. Foodies harus tahu lihat feelingnya. Wah, sampai atas, gokil. Tuh, cakep banget. Ini kejunya. Kalau kayak gini mah kalau jadi perengat-perengut. Lah iyalah. Makanya udah percaya aja sama aku tuh. Nggak mau kemana-mana. Percaya sama Tuhan. Bagus tuh. Dibuat dari adonan full daging ayam dan dibentuk memanjang, baru kemudian dibalur adonan dan tepung roti hingga seluruh permukaannya tertutup sempurna. Hasilnya, bagian luarnya super crispy, sedangkan bagian dalamnya tetap juicy dan gurih. Jadi nih pas digigit, wah kriuknya dapet banget sih. Daging ayamnya pun masih terasa padat and berisi. Cakep. Lihat dagingnya, juicy banget noh. Juicy mahal ini. Nah, itu dia. Makin lama makin pedes ya Han ya. Makanya aku nggak berani. Berarti ini jatuhnya sedang tadi ya? Ya. Nah, kalau yang ini tadi level berapa tadi? Level Kalau batu 3. memang kuat banget Budi sama Emang pedes, enak. Ini tuh pedesnya tipe kalau pedes yang masih bisa dinikmati gitu Oh, loh. gitu? Kan ada yang pedes, aduh pedes gitu. Enggak, ini masih yang kayak aman, enak. Nah kalau aku masih nyarinya yang aman-aman aja, yang masih enak dinikmati dari awal sampai akhir. Feelingnya Foodies no play, soalnya udah pakai mesin injector khusus untuk memasukkan keju ke dalam chicken roll. Jadi isiannya bukan sekedar topping atau olesan di luar aja loh ya, tapi beneran masuk ke bagian tengah daging ayam ya. Sedap. Tadi aku pikir karena warna kejunya tuh oranye, aku pikir tuh yang rada keju manis gitu, ternyata enggak tuh. Berarti dia keju banget nih. Kejunya ngeju, gurihnya dapat, asin, enak banget dah. Dia tuh garlic banget, creamy ya. Terus bumbu seasoningnya juga enak. Dia nggak terlalu asin, kan kadang ada yang bikin asin sampai Ada. sakit gitu ya. Nah, ini masih enak. Antriannya emang mengular ya Foodies, tapi bikinnya lumayan cepet kok. Soalnya adonan chicken rollnya udah ready. Pas ada pesanan masuk, tinggal dibalur deh itu sama tepung roti, lalu digoreng deh. Pokoknya mah satset deh. Dijamin gak zong ya. Ukuran maksimalnya aja 25 cm gitu loh. Beli satu porsi aja nih. Perut auto dimanjain deh. Pantesan tadi ngantri sampai begitu, Han. Nah, rasanya enak begini. Kenapa dia nggak jualan di mall aja ya? Lah jangan dong, kalau jual di mall termahal jadinya. Lah emang harganya berapa ini? Ini harganya cuma 20 ribuan aja. Bohong. Ya, kalau kamu nggak percaya, Foodies nggak percaya, langsung scan QR yang ada di layar. Kok bisa sih? Gede loh Han ini dapetnya Han. Ya iya dong, makanya Foodies jangan lupa nonton terus, makan receh, Menu receh. tapi rasa gak recehan. Bungkus-bungkusan 3. 3, banyak amat. Ya kali-kali. Udah nggak ngantri ini. Yang legend dan viral di kawasan BKT Jakarta Timur. Wah, jangan sampai lolos di Foodies. Ada kue balok brownies lumer full coklat yang harganya 17.000 aja. Wadidaw. Foodies, ini kita lagi ngadon-adonan, ya, diaduk-aduk biar menjadi satu, ya, sehingga akhirnya tidak pernah terpisah lagi. Biasa aja lu Sur. Canggih kan Foodies, satu adonan ini bisa menghasilkan 2 kue yang berbeda. Satunya kue balok, satunya kue brownies. Sesuai nama warungnya ya kan, kue balok dan brownies BKT. Udah diaduk nih Bang. Udah diaduk, Udah 3 hari 3 malam. Kalau kagak dituangin saya mau gimana masaknya? Iya, tuangin dulu, tuangin.
Dan, ini Betawi ketemu Betawi nih. Tangan kiri atau tangan kanan nih megangnya? Kanan boleh enggak tadi aja deh. Ini, oke. Iya betul. Namanya orang baru magang. Foodies, biar kata di pinggir jalan, eits, tapi bahan-bahan yang dipakai premium loh. Ini nih yang bikin pelanggannya rela war demi dapat kue balok dan browniesnya. Bela-belain antri bahkan sebelum warungnya buka. Wow, gokil. Sebenarnya harus agak cepet, sehingga nanti matangnya barengan. Iya, bener. Makanya kita jangan diajak ngobrol. Kenapa dikasih nama balok, Surya? Keras. Oh, Nih, keras. yang bikin spesial baloknya nih. Tuh. Dikasih arang. Ada kompor di bawah nih. Iya. Kenapa di atas dikasih arang? Itulah spesialnya. Lu bikin gua surprise loh. Ya. Meski adonannya sama, tetapi cara masaknya inilah yang membedakan kue balok sama kue brownies. Untuk mendapatkan kue balok yang padat, lembut, dan isiannya lumer harus menggunakan api atas dan api bawah foodies. Makanya bagian atasnya dikasih arang kayak begini nih. Nah kalau kue brownies cukup pakai api bawah aja, jadi yang lumer bagian atasnya only. Set. Angkat dikit. Nah, baru conggel ini. Nah, bisa. Jadi ya. Proses masaknya nggak membutuhkan waktu lama kok foodies, cukup didiamkan selama 2 menit. Tapi harus saat sepidah sih biar nggak gosyong. Berasa lengket ya di lidah kita. Rasa coklatnya kayak kagak mau lepas. Jadi harus agak dimut-mut sedikit. Melting. Seenak itu foodies, pantas aja dalam sehari baik kue balok maupun kue brownies bisa ludes 350 porsi. Kalau weekend bisa habis 500 porsi tuh malah. Wih, bener-bener laris manis karena memang rasanya lazis. Ini brownie, cara masaknya juga beda. Kita angkat dulu. Masih ngebul. Foodies, mau kue balok maupun kue brownies dua-duanya sama-sama nikmat. Bebaskan aja lah ya foodies lebih suka yang mana. Mau yang lumer di tengah atau lumer di atas sama-sama makan Rece approve. Nah kalau mau ada yang gurih-gurihnya bisa pesen yang topping keju nih foodies. Rapat banget kejunya. Mantep banget nih. Ini manisnya akan berubah nih, karena akan kegabung sama kejunya. Enak. Kalau begini mah hidup gua nggak ngelawan, ngikut aja gua mah. Iya tetap ya, ada nuansa kejunya bakalan masuk ke dalam kelembutan dari kue ini, tapi tetap rasa dari kue ini coklatnya masih dominan. Yuk gaskan langsung aja serbu yang varian keju ya foodies. No mihil-mihil cuma 20.000 aja. Beneran definisi harga receh tapi rasa enggak recehan. Enak banget Bang Pin, lembut banget. Mantap kan? Lu ngambek mulu, jangan ngambek mulu, Po. Cek, malu dong. Tuh. Lah ini mau ngapain, Po? Po, udah kayak nanti lu udah kayak BCL kayak begini masa ngambek-ngambek? Kampung lu, lapar. Udah kayak gitu. Po, Apa? pengen makan nggak? Pengen makan apa? Tenang, ini mau ayam nggak? Ayam. Atau chicken mentai?
Mentai. Ah. Kayak ini kan mentai. Beda ini London bukan mentai. Ini Oh, warna kuning. warnanya. Oke. Kayak mayones ya. Iya, mentai. Mau ngajak Po traktir makan chicken mentai. Traktir. Iya. Udis tumben. Tumben Bang Pin baik kita mau Ya, ditraktir halo. mentai. Kalau foodies ketemu orang yang makan enak sendirian, mungkin dia lagi self reward tuh foodies. Tapi kalau mau ramean juga dijamin gak bakalan awkward. Soalnya pizza dan menu lain yang ada di sini itu ramah di kantong. Ukuran pizzanya pun segede gaban. Woi, bengong aja. Lama banget. Lihat nih. Lama banget. Lihat dulu pizzanya, jangan demen dulu. Nih. Pizza katanya ayam mentai, apa dimsum mentai? Ini pizza chicken mentai, Bos. Ini kayak beduk lebar banget, gede banget. Nih, makan sekarang kencangnya 2 minggu. Drum ini drum. Mau nggak? Nah, coba, Po. Kayak Itu. beduk. Satu, jengkal. 2. 3. Ini kalau dihitung 22/7 pi. Akar gua diameternya ini berapa ini gue ingat Jadi guru matematika. Kita tabung. Rumus tabung. Pizza jumbo ini diameternya 50 cm nih foodies. Beda jauh ya dengan ukuran normalnya yang cuma setengahnya. Wah, ini sih baru ngeliatnya aja udah puas banget. Wah, bingung dah Widih, tuh. widih, widih. Wow. Ya ini mah satu potongnya sepiring. Ini potongannya juga gede banget ya, Po. Iya, ya Lihat, Allah. masih hangat lagi. Lihat ininya. Lihat. Wah. Sikat, Po. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget Bang Pin, lembut banget. Mantap kan? Meleleh. Meleleh nggak tuh? Jadi penasaran deh. Lihat deh. Bang Pin makasih ya, baik banget ya Allah. Ini bener kan harganya. Ya namanya kita kedatangan cewek cantik ya, Kepo. Masa ya kita nggak traktir sih? Baru ini tahu ditraktir oleh seorang pria sejati. Tapi saya mulai yang bayar. Ada jagungnya, Po. Ini pinggirannya nggak keras. Biasanya kan Betul. kalau roti tawar pinggirannya kita buang Betul, kan. betul. Ini udah dimakan ya? Ini udah dimakan tuh, enak banget. Walaupun namanya pizza chicken mentai, tapi tetap ada saus rasa khas pizza ya. Lalu disusul aneka topping lain seperti ayam, bawang bombay, dan juga keju yang melimpah. Nah, setelah pizza matang nih, baru deh tuh diolesin sama saus mentainya. Dia ada pedas-pedas dari si mayonesnya. Dan di atasnya dikasih ada rumput laut nih biasanya. Oh ini rumput laut yang Betul. bintik-bintik. Hmm. Oh saya kata ini kerantapan apaan gitu. Rengginang. Tapi Po, yang masih kita apresiasi ya, ini melimpah ayamnya, Po. Ayamnya berjendol-jendol. Oh, potongannya gede-gede. Kita gigit. Dapat nemu- ayamnya. Nah, nemu mulu ketemu Nemu ayamnya. mulu. Biasa kan kita nyari-nyari kayak gacha kan. Ini ketemu mulu Nah ya. ini ketemu mulu. No tuh. Selain ayam, topping jagung manisnya juga banyak nih foodies. Jadi rasanya nggak cuma gurih, tapi juga ada kayak manis-manisnya. Kayak kamu. Ayo belinya nggak harus satu layang pizza utuh ya. Kalian bisa beli setengahnya yang berisi 4 slice atau cukup 1 slice aja. Tenang, murce kok, harga per slice-nya mulai dari 25.000. Anak berapa ya di rumah? 5. Cukup nih. Cukup. Gebetan 1. Senyum kan. Gimana ya? Approve nggak nih, Po? Approve rasanya. Wow banget. Nah, foodies yang pengen manis-manis, ada minuman coffee dan non-coffee series nih. Ini rasanya coklat dan tidak terlalu manis. Ay, keren banget. Jadi coklatnya asli. Biasanya coklatnya tuh kalau yang coklatnya manis itu biasanya kebanyakan gula tuh. Nggak giung ya. Kita udah manis kan. Tapi juga udah manis, kenapa minuman manis lagi sih? Nah, ini kan coklat. Jadi kan katanya kalau minum coklat biar bahagia gitu. Biar makin cucok, minumnya bisa ditemenin sama donat yang harganya juga receh, cuma 8 ribuan. Varian rasanya banyak pula, ada 18 nih foodies. Ternyata empuk banget, manisnya pas. Tambah lagi deh bener.
Kalau di sana bilangnya donat tapi udah ding, Po. Donat. Donat Tapi ya? donat banting. Lihat nih, foodies. Donat itu tadi dikasih kayak crumble matcha gitu ya. Rambel apaan? Crumble tuh kayak kremesan. Oh, kremesan. Kremesan dari matcha gitu. Bukan yang mau disentil-sentil. Itu kan crumble. Oh. Kebetulan gak tuh? Foodies yang mau jajan ke Dore, catat ya, ini bukanya mulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Buat meet up atau nongki-nongki di sekitaran Tebet, cucok sih. Yuk! Seneng gak, Po, kita takdir di sini? Seneng banget, Bang Pin. Kalau mau ngajak gebetan terus gimana sih ini alamatnya? Emang gebetannya udah ada? Belum kan nyari ntar. Oh, ini persiapan dulu. Apa namanya udah tahu lokasinya. Jadi kalau misalkan foodies mau ke sini, untuk alamat lengkap dan infonya langsung scan QR yang di layar ya. Komplit tuh, alamatnya ada, menunya ada, dan juga ada harganya. Ini ke tempat Ecopark kan habis kita bisa mojok. Yo! Alah. Makan receh. Menu receh, tapi rasa gak receh. Recehan. Top. Udah mau habis, Bang. Kita cobain nasi uduk Betawi Perigi Foodies. Wangi ya, wangi serainya kecium banget. Kita coba makan. Baru nasinya aja udah enak. Gurih santannya juga berasa dan wangi serainya lumayan pekat ya. Ada pandan-pandannya juga nih. Nasi uduknya emang semantul itu ya foodies, tipe yang agak lembab, gak terlalu mawur, dan gurihnya tuh pentolan banget. Gak heran deh sehari itu bisa habis sampai 25 liter beras. Kunci nasi uduk pulennya ini ada di proses pengaronannya si berasnya tuh foodies. Makin gurih karena dimasak bareng sama santan dan juga aneka rempah, kayak serai, jahe, daun salam, dan juga gongnya nih pakai minyak bawang goreng. Top banget nih foodies. Nah ini kebenaran disemur, jadi dia rasanya mostly manis gitu, tapi ada pahit-pahitnya sedikit aja. Semur jengkol di sini foodies megang tahta tertinggi di antara perlaukannya. Paling laris, paling cepet ludas. Teksturnya tuh emang empuk bingit loh karena udah direbus selama 2 jam pakai daun serai dan juga salam. Lanjut dioseng bareng sama kecap, lada, dan bawang putih selama 2 jam. Total masak tuh 4 jam loh foodies, jadi aja bumbunya ngeresep, empuk, dan menggigit. Jengkolnya legit kan? Enak kak? Gimana? Manis, pedas, legit. Kan? Best banget Foodies. Ada yang tahu ini apa? Ongnyol ya. Ini ukurannya lumayan gede. Harganya juga murah banget ya pasti ya Foodies. Semuanya terjangkau 2.000. Rasanya tuh dominan manis Foodies. Tapi ada gurih dari si taburan kelapanya. Enak banget lagi. Pokoknya makan di warung kuning ini gak bakalan kuciwa loh foodies, semuanya andelita. Bikin lidah gak bisa berkata-kata dan harganya udah pasti ramah dong buat di dompet kita. Kan makan receh namanya. Seporsi nasi uduk ini harga mulai dari 11.000 aja. Porsi nasinya jumbo, dijamin kenyang nikmat deh kamu. Kalau kamu pengen cobain, cus deh langsung aja mampir ke sini. Namanya adalah Nasi Uduk Betawi Perigi Foodies. Lokasinya di daerah Perigi, Bedahan, Depok. Pastinya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Wow, Foodies, ini tuh pasar bukan sembarang pasar. Jadi di Pasar Raya Lebak Budi ini nggak jual sayur, nggak jual daging, tapi penuh sama kulineran unik di Lampung. Nah, di sini ada otak-otak yang berbahan dasar marlin, Foodies. Duh, penasaran nggak sih enaknya kayak apa? Jadi langsung aja nih kita samperin. Yuk, let's go Foodies! Pasar modern di Bandar Lampung ini gak cuma buat belanja kebutuhan pokok aja foodies. Mirip-mirip kayak pasar modern di Jakarta, di sini ada tempat nongkrong dan kulinerannya juga loh. Permisi, Kajeng. Ini kan aku dapat info nih. Kalau di sini tuh jual otak-otak yang luar biasa. Jadi otak-otaknya nggak biasa karena pakai bahan marlin, bener? Iya betul.
Sebagai pelopor otak-otak marlin, kedai ini selalu kebanjiran orderan foodies. Sehari bisa ludes 2.000 pieces otak-otak loh. Foodies, ini dia nih otak-otak Blue Marlin. Yang ini yang bakar dan ini yang goreng. Ini belum dicobain aja. Baru ditaruh di depan hidung nih, bau ikannya tuh udah wangi banget, udah kayak manggil-manggil gitu loh. Wow, ini sih definisi otak-otak premium ya. Rasanya ikannya tuh kerasa banget, terus juga dari manisnya, perpaduan manis sama gurihnya tuh juga pas. Apalagi dari wangi bawang putihnya nih, ini kombinasinya pas banget sih foodies. Aroma bakaran daun pisangnya juga menambah kelezatan otak-otak ini. Meski dibakar, otak-otak di dalam bungkusan itu nggak kering loh foodies. Ini tuh rasanya lebih padat, tapi masih kenyal juga. Kan kalau yang lain itu misalkan yang banyak tepungnya, itu cuma kerasa kenyal doang. Terus apalagi kalau ikannya kurang, nggak ada rasa ikannya sama sekali. Tapi ini tuh teksturnya chewy, padat, itu pas. Enak banget sih nih. Nah, buat temenin makan otak-otak, ada cuko merah dan sambal kacang nih. Cuko merahnya nggak pakai gula Jawa, jadi lebih dominan rasa asam dan juga segar. Terus ada tambahan tauco yang bikin rasa cuko jadi ada umaminya gitu foodies. Kalau misalkan dicelupin di cuko merah ini, ada ketambahan rasa asam dan juga pedas, jadi bikin setiap gigitannya tuh makin rame. Oke foodies, yang dicocol cuko merah udah approve banget dan kita akan coba nih. Jadi kan kalau di Jakarta emang otak-otak tuh ciri khasnya pakai sambal kacang kayak gini ya. Kita akan coba nih, kira-kira cucok juga nggak ya? Wow. Ini rasanya enak banget ya. Otak-otak gorengnya juga nggak kalah lazis loh foodies. Sekilas sih kayak mirip cimol ya, tapi isiannya lebih padat karena full daging ikan dengan tambahan daun bawang. Sekilas bentuknya mirip banget nih, kayak pempek ya. Dia buletan-buletan kayak gitu. Tapi ini otak-otak foodies, otak-otaknya juga otak-otak Blue Marlin. Jadi jangan disamain sama yang lain nih. Langsung aja kita cobain ya. Kalau dibandingin ya, karena dia bentuknya bulatan kayak gini, jadi rasanya tuh jauh lebih padat dibanding yang bakar. Karena kan kalau bakar tuh dibikinnya tipis-tipis ya. Ini rasanya padat, tapi masih ada chewy-nya. Jadi kalau misalkan yang lebih suka tekstur padat, bisa banget nih pesen yang otak-otak goreng. Kalau pempek Palembang jodohnya cuko hitam, nah otak-otak goreng ini duet mautnya sama cuko merah foodies. Racikannya tetap otentik dong dan endolnya, bikin ketagihan. Nah buat foodies yang penasaran, tinggal scan aja QR code yang ada di layar. Langsung ke sini, langsung larisin semuanya. Karena ini tuh definisi makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Nikmat banget foodies, seger. Panas banget foodies, mesti cari yang segar-segar nih kayaknya. Tapi harus khas Tasik dong, yuk! Foodies, warung es sirup satu ini tuh super legendaris loh di Tasikmalaya. Jualannya udah setengah abad dari tahun 70-an. Sesuai namanya ya foodies, es campur. Emang isiannya serba dicampur. Nah kalau nama Bojongnya sendiri, karena dulunya lokasi warung ini ada di daerah Bojong Tengah. Bojong yang Tasik loh ya foodies, bukan Jabodetabek.
semuanya buat sendiri, olahan sendiri. Makanya ini menjadi ciri khas dari sop buahnya itu Bu Momo itu ya. Betul. Pantesan foodies. Nama warungnya es sirop ya. Karena es sirop ini nih yang jadi khas dan juga andalannya. Langkah terakhir tinggal tambah es campur dengan air santan asli dan jadi deh satu porsi es campur duriannya. Mantap. Tapi ini sih kurang kali ya kalau satu menu aja. Mending kita pesan sekalian lagi aja yuk Kang. Ada es alpukat dan es nangka nih. Si duriannya lebih mendominasi. Selain durian, isian es campur ini semuanya balance nih foodies. Dari kelapa, cincau hitam, nangka, hingga nanasnya ini tuh seimbang. Wah gak sabar pengen icip langsung si duriannya. Nih duriannya. Ini dia yang mendominasi minuman segar ini. Nih si durian. Ya, duriannya. Nikmat banget foodies. Seger. Next dong Kang, cobain si es nangka. Nah kalau dari bahan dasarnya sih sama nih foodies, cuman isian buah-buahnya itu diganti sama nangka aja. Tapi kalau nangka doang, apakah jadi lebih endas? Seruput dulu kali ya airnya, yuk. Jujur Li, enak ternyata. Ternyata memang nangka itu juga memang baunya mendominasi banget ya kalau dalam sebuah minuman. Ini nangkanya banyak banget loh foodies, nggak pakai pelit. Santannya ini juga bikin segar. Cita rasanya gurih yang ngeblend banget sama sirup gula otentik warung ini. Jadi, buat foodies di rumah, kalau misalkan lagi liburan ke Tasik, jangan lupa deh mampir ke sini cobain di es sirup Bojong Ibu Momo. Oke foodies, pokoknya makan receh, menu receh tapi rasa nggak pernah recehan.